Es di seluruh langit mencair. Feng Ming perlahan mengangkat pedangnya, dan menarik napas dalam-dalam. Saat bilahnya terangkat, matanya berangsur-angsur menjadi lebih cerah dari kekosongan awal. Datang, Feng Tianxing tersenyum sepenuh hati, dan langsung mengangkat tangannya untuk melihat taji tulang setan yang paling umum. Lusinan taji tulang ditembakkan secara langsung, dan langsung menuju berbagai kelemahan Feng Ming. Serangan yang tampaknya jarang, tetapi tekanan Feng Ming langsung penuh. Masing-masing taji tulang ini hampir ditujukan pada kekurangannya. Apakah itu kekurangannya yang sengaja disamarkan atau kekurangannya yang sebenarnya? Hampir tidak ada kelalaian. Serangan ini sama saja dengan membalik kartu Feng Ming secara langsung. Aku tahu semua kekurangan dan kelemahanmu. Jangan melakukan perlawanan yang sia-sia. Tunjukkan keahlianmu yang sebenarnya atau mati. Itu baru pertama kali mereka bertemu, dan semua kelemahan dan kekurangan mereka terlihat. Ditambah dengan kartu yang begitu jernih, dapat dikatakan bahwa tekanannya ditarik hingga ekstrim. Pada titik ini, dan serangan berikutnya, terlalu banyak informasi dan informasi muncul dalam sekejap, hampir menyebabkan otak Feng Ming rusak. Setelah berpikir sejenak, Feng Ming mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya, menyebabkan kabut naik ke seluruh langit. Sosok Feng Ming juga tersembunyi di dalamnya. Feng Tianxing membeku sesaat, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Anak ini masih sangat berhati-hati, sejauh menyangkut kekuatan Feng Ming saat ini, belum lagi sebanding dengan klan iblis besar. Dia setidaknya bisa memusnahkan klan iblis dalam jangkauan kota utama. Bahkan jika Feng Ming menembak sendirian, efeknya hampir seperti ini. Tapi Feng Ming masih sangat berhati-hati, mencoba yang terbaik sambil memastikan keselamatannya sendiri. Kehati-hatian semacam ini adalah hal yang baik untuk kelangsungan hidup umat manusia, tetapi berhati-hati belum tentu baik jika ingin bertahan hidup. Tiba-tiba, Feng Tianxing mengangkat jarinya dan menunjuk ke bawah, di mana masih banyak ras manusia yang belum sempat mundur. Pada saat yang sama, cibirannya juga terdengar. Bagaimana kamu memilih selanjutnya? Saat taji tulang berangsur-angsur memadat, Feng Ming, yang bersembunyi di kabut, mengertakkan gigi. Klan iblis ini berbeda. Tepatnya, semua penampilan klan iblis ini mengungkapkan keanehan. Dia tahu ras manusia dengan sangat baik, dia tahu latihannya sendiri dengan sangat baik, dan dia bahkan tahu tumit Akilis yang fatal dari umat manusia. Di antara begitu banyak iblis yang berhubungan dengan Feng Ming, tidak pernah ada yang sesulit ini. Tembakan pertama penuh tekanan. Dan di saat yang singkat ini, dia harus memilih antara keselamatannya sendiri dan keselamatan dasar umat manusia. Tidak ada yang tahu lebih baik dari Feng Ming, betapa keterlaluan iblis di depannya jika mereka serius. Tidak mungkin umat manusia di bawah ini menolak. Pada saat ini, Feng Ming langsung bergerak tetapi tidak mengatakan apa-apa. Energi spiritual berkumpul di seluruh langit, dan dia tampak seperti akan melawan Feng Tianxing kapan saja, tetapi dia tidak dapat mengiringkannya. Klik ini tidak terkirim, dan semua masalah langsung dikembalikan ke tangan Feng Tianxing. Mengambil tembakan melawan iblis di bawah akan membuatnya dalam bahaya. Tetapi tembakan yang sama melawan Feng Ming. Setelah dia melawan atau menghindari gerakan ini, dia pasti akan memilih untuk melarikan diri. Orang yang menjijikkan, itu tergantung pada Feng Ming. HMPH, begitulah, Feng Tianxing mengangkat tangannya dan berjabat tangan, dan 10 taji tulang jatuh dalam sekejap. Taji tulang membengkak melawan angin, dan dalam sekejap mata, mereka sudah sekuat bukit. Selama satu taji tulang jatuh, itu akan menjadi bencana yang menghancurkan. Feng Ming melepaskan keterampilannya secara langsung, dan naga biru yang terkondensasi dengan api biru melesat keluar, dan kabut di sekitarnya langsung menghilang. Melihat pemandangan ini, Feng Tianxing mengangguk puas. Sejauh ini bagus, dengan tamparan backhand, naga api hancur berkeping-keping. Feng Tianxing tidak lagi menyembunyikan kekuatan aslinya, dan energi jahat yang mengerikan melonjak seketika. Paksaan besar menyapu segala arah dalam sekejap, tidak hanya Feng Ming, tidak hanya ras manusia di bawah tanah, ditekan sampai tidak bisa bergerak. Bahkan Keke, yang bepergian bersamanya, ditekan dengan kuat, tidak bisa bergerak sama sekali. Tanda seru. Feng Tianxing terkekeh, menatap Feng Ming yang tidak bisa bergerak, dan berkata dalam hati. Kekuatannya cukup untuk melindungi sisi tanah ini. Dengan begitu banyak orang yang bekerja bersama, klan non-iblis tidak dapat sepenuhnya memusnahkan mereka. Tapi itu tidak cukup, Feng Ming, jika kamu ingin menjadi ketergantungan terakhirku dan harapan umat manusia, kamu tidak bisa berhenti di sini, dan kamu tidak bisa malu dan takut. Yang kamu butuhkan adalah pertempuran yang sengit, sebuah pertempuran yang akan membiarkanmu. Anda benar-benar dapat melepaskan diri dan meningkatkan kekuatan Anda. Ayo, cobaan kedua ini. Dalam menghadapi penindasan kekuatan absolut, bagaimana kamu memilih? Saat Feng Tianxing mendekat perlahan, tekanan tak terlihat menjadi semakin besar, dan pikiran Feng Ming sudah berdengung. Siapa klan iblis ini? Di antara banyak informasi yang diperolehnya, tidak ada catatan tentang klan iblis yang begitu kuat. Bahkan bisa dikatakan bahwa klan iblis ini seharusnya tidak muncul di hadapannya. Bahkan jika itu adalah mantan tuannya,
Bahkan jika dia ditumpuk dengan dirinya yang sekarang, Feng Ming yakin akan keluar dari tubuhnya. Ini adalah pertumbuhan Feng Ming, yang bisa disebut pertumbuhan berlebihan. Pertama kali dia bersentuhan dengan latihan ortodoks, dia meningkat pesat dengan kecepatan latihan yang tidak kalah dengan Feng Tianxing. Ini disebut jenius, tapi itu jelas tidak cukup. Dia tidak bisa menghadapi iblis di depannya, dan dia tidak bisa menghadapi serangannya. Apa yang harus dilakukan? Di bawah tekanan yang luar biasa, Feng Ming menjernihkan pikirannya dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Pada saat itu, murid Feng Ming tiba-tiba menutup sedikit. Ras manusia di bawah tidak bergerak, dan bahkan ras iblis yang bepergian bersamanya pun tidak bergerak. Matanya hanya bergerak sedikit keluar, dan Feng Ming melihat daun jatuh dari pohon dan tetap di langit. Waktu berhenti, jalan waktu. Siapa kamu? Langkah kaki Feng Tianxing tidak terburu-buru, seolah-olah dia menggunakan langkah kakinya untuk menghitung waktu jatuhnya Feng Ming, dan rasa penindasan menjadi semakin menakutkan dengan langkah kaki Feng Tianxing. Oh, aku benar-benar mengenali Dao of Space. Aku tidak menyangka umat manusia mengalami peningkatan sebesar ini setelah bertahun-tahun. Ini di luar dugaanku, berkata, Feng Tianxing langsung mengeluarkan pedang dari kehampaan. Namun, rencana penundaan waktu Anda akan gagal. Pertempuran antara Anda dan saya tidak akan membuang waktu dari dunia luar. Di sini, semuanya terhenti. Feng Ming mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan. Dia sangat haus akan kekuatan, bahkan berharap memiliki kekuatan yang jauh melebihi tuannya. Tapi dia tidak memilikinya sekarang, dan semuanya tampak berakhir dengan sempurna. Setelah kehancurannya, umat manusia akan dibantai oleh iblis ini, dan kemudian kekuatan yang telah dikumpulkan umat manusia dengan susah payah akan disia-siakan. Ini bukan akhir yang diinginkan Feng Ming. Saat tinju menjadi semakin kencang, Feng Ming tiba-tiba mengendurkan tinjunya, dan tiba-tiba berdiri, dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Tampaknya jika aku tidak membunuhmu hari ini, ras manusiaku tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Feng Tianxing tersenyum. Selamat, kamu menjawab dengan benar. Tetapi apakah kamu memiliki kekuatan? Aku, alam kelahiran kembali, puncak.